Selamat malam Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Mohon maaf nih sembari beberes rumah. Yang namanya rumah rasanya baru minggu lalu dibersihkan kok ya kotor lagi. Sehingga saya mesti membereskan rumah ini setiap waktu. Bagaimana rumah Bapak Ibu? Saya percaya rumah Bapak Ibu kok rapi dan bersih. Betul kan? Tapi yang saya tidak yakin adalah apakah rumah Bapak Ibu selalu bersih. Sekalipun Bapak Ibu sudah membereskan setiap hari. Justru karena Bapak Ibu membereskan rumah Anda setiap hari, itu menunjukkan bahwa menjaga kebersihan itu bukanlah hal yang mudah. Dan menjaga kebersihan tetap langgeng lama itu perkara yang cukup sulit. Oleh karena itu kita membersihkan rumah, kalau perlu kita mempergunakan jasa karyawan rumah tangga untuk membantu kita membersihkan rumah dari kotoran. Saudaraku, oleh karena itulah saya percaya bahwa dalam urusan membersihkan rumah, kita tidak asing dengan tempat sampah. Rasanya kalau kita bisa mengilustrasikannya, kita dengan tempat sampah itu kawan karib. Di mana-mana kita melihat tempat sampah. Di rumah, di sekolah, di kantor, di jalan, di mana-mana kita melihat ada banyak tempat sampah. Dan kita pun membutuhkan kehadiran barang yang kita anggap kotor ini. Tempat sampah membantu kita. Karena jika tanpa kehadirannya, ketika sampah berserakan, maka semua itu akan mengusik, akan mengganggu ketenangan, kebersihan, yang pada akhirnya juga akan mengusik rasa damai sejahtera dalam hidup kita. Saudaraku, kalau mau saya mengilustrasikan, hidup kita ini seperti rumah, maka sama seperti rumah apa saja itu bisa masuk. Yang baik masuk, yang buruk juga masuk, yang membangun masuk, yang merusak juga masuk. Kita manusia tidak pernah bisa mensteril, menghalangi apa saja yang masuk dalam hidup kita. Apa yang ditangkap oleh indera kita. Apalagi kalau sudah melekat dalam pengalaman hidup. Rasanya itu menjadi bagian yang menyatu dalam diri kita. Yang bisa mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi tutur kata kita, mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi banyak hal. Oleh karena itu, jika diibaratkan rumah, maka kita juga harus dengan sadar menjaga apa yang masuk dalam diri kita dan bagaimana mengelola yang ada di dalam diri kita. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk membaca dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan melalui Paulus berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saudaraku, Paulus ingin berkata, semua hal itu bebas masuk dalam diri kita. Tapi sekalipun bebas, jangan biarkan itu menetap dalam pikiran kita. Biarkan yang menetap dalam pikiran kita adalah sesuatu yang membangun hidup, yang manis didengar, yang sungguh membuat hidup kita lebih banyak
terbangunkan oleh cinta kasih yang akan menjadikan hidup kita hari demi hari makin berharga. Oleh karena itu, hal-hal yang buruk, yang negatif, yang tak membangun hidup, itu harus dibuang ke tempat sampah. Semua itu harus dengan sadar, jangan disimpan. Sekalipun kadangkala ketika kita menghadapi masalah hidup, sadar tidak sadar, kita seringkali menyimpan sampah. Sampah kekhawatiran, sampah kecemasan, sampah kesombongan, sampah iri hati. Semuanya itu kita tidak suka, ya. Tapi tidak pernah kita membuangnya itu. Tapi kita membiarkan itu mengendap dalam pikiran kita, bahkan menyatu dengan semua yang ada dalam hidup kita. Sehingga yang terjadi apa? Seperti rumah. Maka kalau rumah itu penuh dengan sampah, maka tidak pernah kita jumpai rumah yang tenang, rapi, dan nyaman. Kita mesti rutin membersihkan semua itu. Pikiran negatif, pikiran putus asa, buang itu. Terlebih dalam kehidupan yang sulit hari ini. Maka kita harus sering-sering membersihkan rumah iman kita, rumah pikiran kita, dan isilah dengan apa yang Paulus tadi sarankan. Yang manis, yang suci, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, pikirkan dan tanamkan itu. Supaya rumah imanmu itu terjaga di dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Engkau selalu memberikan begitu banyak hal yang baik, banyak hal yang kudus, banyak hal yang suci, banyak hal yang sedap didengar. Kami bersyukur Tuhan untuk semua itu. Karena dengan cara itulah rumah iman kami terjaga dengan aman. Di tengah hidup yang penuh dengan kekotoran-kekotoran ini. Masalah yang mencemari kehidupan rumah kami ini. Mari Tuhan, ajar kami membuang ke tempat sampah segala hal-hal yang tak membangun hidup. Segala bentuk kekhawatiran akan hari esok. Kecemasan demi kecemasan. Biar satu persatu kami pilah dan kami pilih. Mana yang selayaknya kami simpan dan mana yang selayaknya kami bersihkan dan kami buang dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan membantu kami sehingga kami sanggup untuk membersihkan semuanya itu, menjadikan rumah iman kami sungguh rumah yang bersih, rumah yang tenang, rumah yang penuh dengan damai sejahtera. Ajari kami untuk selalu berpaut kepadamu. Istirahatkan kami malam ini. Esok kami akan beribadah secara online. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menolong kami berjumpa dengan Tuhan, menghidupi iman kami di dalam segala keterbatasan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Demi nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Amin. Selamat beristirahat, selamat membersihkan rumah iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.